Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia. Pagi yang Anda saksikan ini adalah saat Polres Banyumas, Jawa Tengah berhasil membongkar adanya peredaran 12 ton minyak goreng ilegal. Minyak goreng dengan merek dagang Lapama tidak memiliki izin edar dan tidak bersertifikat halal. Jadi kasus ini menjadi bukti bahwa masih ada praktik culas di tengah kelangkaan minyak. Anggota Satreskrim Polresta Banyumas menggerebek pabrik pengemasan minyak goreng merek Lapama ini di Watu Gede, Singosari, Malang, Jawa Timur. Paling tidak ditemukan 800 karton berisi minyak goreng kemasan sekitar 800 ml atau sebanyak lebih dari 15.800 liter dan sejumlah mesin kemasan serta drum penampung yang menampung minyak curah. Jadi merek Lapama ini ternyata tidak memiliki izin edar, di mana kalau kita lihat juga bermula dari gudang penyimpanan minyak goreng di Cilongok, Kabupaten Banyumas yang dicurigai merupakan minyak goreng ilegal. Jadi nampaknya minyak goreng curah yang kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi minyak goreng kemasan yang dirasa premium begitu ya Bayu ya? Iya, oke. Lalu bagaimana awal mula pengungkapan kasus ini, kemudian juga indikasi di awal ya atas kasus ini. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kompol Agus Supriyadi Siswanto, Kasat Reskrim Polresta Banyumas. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas Bayu. Salam presisi, Mas. Ya, salam sehat, salam presisi, Pak. Pak Kasat, terungkapnya kasus ini bagaimana? Apa ya indikasi awal yang ditemui oleh pihak kepolisian sehingga bisa membongkar praktik ini? Baik, Mas Bayu, dapat saya jelaskan bahwa pengungkapan minyak goreng merek Lapama ini tanpa izin edar ini berdasarkan informasi dari masyarakat, di mana peredarannya ini masuk ke dalam wilayah Banyumas. Kemudian ada dugaan dari masyarakat memberikan informasi kepada kami bahwa tidak ada izin. Kemudian kami melakukan pengecekan bersama dengan pihak dari BPOM. Ternyata betul bahwa merek minyak goreng tersebut belum memiliki izin edar. Demikian, Mas Bayu. Oke. Nah, sudah berapa lama Pak praktik ini dijalankan oleh pelaku? Baik, Mas Bayu, saya jelaskan bahwa keterangan dari tersangka sendiri menyampaikan bahwa usaha tersebut dimulai dari tahun 2021, Mas Bayu, demikian. 2021 di akhir tahun gitu ya, ketika minyak sudah mulai langka ya pada saat itu, Pak? Betul, Pak. Kurang lebih sekitar pertengahan tahun, Mas Bayu. Oke, Pak Kasat, ini peredarannya di wilayah mana saja, Pak? Mbak Maria, berdasarkan hasil pengembangan penyidikan kami bahwa selain di wilayah Banyumas, minyak goreng merek Lapama ini beredar di wilayah Malang, Jawa Timur. Demikian, Mbak Maria. Oke, harga yang dijual berapa sih, Pak Kasat? Harga yang dijual, Mbak Maria, untuk per dos sendiri itu di angka kurang lebih sekitar 235 per dos, Mbak. Kemudian masuk ke dalam per botol itu tersangka sendiri menjual dengan harga 19.500 per botol. Demikian, Mbak Maria. Nah, satu botol itu 1 liter, Pak, artinya? Satu botol yang kita amankan itu sekitar 800 ml, itu ukurannya. Cukup mahal artinya ya Pak ya, dibandingkan dengan minyak goreng curah lainnya? Harganya di satu botol 800 ml itu dijual oleh tersangka 19.500. Jadi memang demikian seperti itu, Mbak Maria. Ya. Pak Kasat, ini kan pelaku ini apakah sebelumnya memang punya izin usaha yang berkaitan dengan distribusi minyak goreng atau bagaimana, Pak? Baik, pelaku sendiri ini inisial RN ini memang direktur utama CV Alam Timur Jaya. Ini dia memiliki izin merek yaitu Lapama. Kemudian dia tidak memiliki izin edar dan hasil pemeriksaan kami bahwa izin edar tersebut masih dalam pengurusan. Sementara dari hasil pengecekan perizinan tersebut bahwa izin edar yang dimiliki oleh tersangka itu masih proses perizinan, sedangkan yang digunakan secara ilegal adalah izin edar milik orang lain, yaitu usaha dagang daripada Alfarco ini. Perusahaan tersebut sekarang berada di wilayah Purworejo. Demikian. Jadi mencatut begitu, Pak ya? Iya. Betul, Mas Bayu, mencatut daripada izin orang lain. Demikian, Mas Bayu.
Artinya si CV ini atau si pelaku ini membeli bahan baku sebenarnya dengan pembelian yang legal ya. Hanya permasalahannya ketika dia mencatut dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Betul. Untuk bahan baku dari pelaku itu mengambil dari distributor, salah satu distributor minyak goreng yang berada di wilayah Malang juga. Kemudian dibeli itu, jadi setiap minggu tuh 8 sampai 10 ton dibeli sama pelaku, kemudian diproduksi, kemudian masuk ke dalam alat repacking, kemudian didistribusi di wilayah Malang, kemudian sampai dengan wilayah Banyumas, demikian, Mas Bayu. Oh, oke. Kalau dilihat juga dari penggerbekan pihak kepolisian kemarin, Pak, mesin-mesin yang digunakan betul-betul cukup canggih ya. Artinya mereka ini betul-betul serius merencanakan semua ini? Betul, Mbak. Itu kami temukan pada saat melakukan pengembangan di wilayah Jawa Timur di Malang. Pada saat kami masuk ke gedung produksinya, itu memang terlihat beberapa alat repacking, kemudian ada alat juga penampung minyak curah tersebut. Demikian, Mbak Maria. Nah, inisiatif Pak untuk mencatut kemudian mendistribusikan secara ilegal ini apakah memang hanya muncul dari si Dirut ini saja? Karena kan dalam proses produksinya melibatkan banyak orang. Apakah pegawai, kemudian karyawan yang di situ juga sebenarnya mengetahui atau tidak? Baik, dari hasil pemeriksaan kami bahwa ini inisiatif sendiri dari Direktur Utama CV Alam Timur Jaya dari tersangka inisial RAN. Nanti pada saat perkembangan ini akan kami dalami apakah ada pihak dari peran-peran lain ataupun dari pihak-pihak tertentu. Demikian, Mas Bayu. Oke, untuk saat ini update mengenai para pelaku seperti apa, Pak? Update terbaru bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyidikan, kemudian ini akan kami kembangkan, Pak, apabila ada pihak-pihak yang terlibat terkait dengan masalah tersebut, Mbak Maria. Oke, pelaku ini sebenarnya background-nya sebelum melakukan usaha ilegal ini apa, Pak? Background-nya pekerjaan swasta, Mbak Maria. Oke. Nah, tadi meskipun masih dalam proses penyidikan, tapi mungkin ada nggak, Pak, penyelidikan ke arah para pembeli ya, distributor yang bekerja sama dengan pelaku selaku konsumen gitu, karena mungkin mereka mengetahui bahwa tidak memiliki izin distribusi yang legal. Tentu akan kami dalami, Mas Bayu. Ini menjadi perhatian kami dan terus akan kami kembangkan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Demikian, Mas Bayu. Adakah komplain mungkin, Pak, dari para konsumen atau masyarakat sekitar, Pak, mengenai kecurigaan dari minyak goreng curah ini? Terkait komplain ini dari masyarakat memang di wilayah Banyumas sendiri, Mbak, itu sebagai konsumen. Hasil pemeriksaan kami, konsumen yang membeli daripada minyak tersebut bahwa memang dari rasa maupun kualitasnya yang lain. Demikian, Mbak Maria. Oke, sekiranya pasal yang akan disangkakan, Pak, hukumannya? Bisa diulangi, Mbak, pertanyaan, Mbak? Untuk pasal yang akan disangkakan dengan masa waktu hukumannya, Pak? Baik, Mbak. Pasal yang kita kenakan adalah Undang-Undang Pangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana ancamannya kurang lebih sekitar 5 tahun penjara. Demikian, Mbak Maria. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasat atas waktunya Mas Bayu, Mbak Maria. Pagi hari ini, juga informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat selalu, salam presisi.